Nah, tadi kan dikatakan, ada bohong yang boleh gitu. Nah, contoh bohong yang boleh itu apa? Ya sebagaimana ada bohong yang haram juga bohong yang wajib, ada juga bohong yang boleh. Nah bohong yang boleh ini contohnya, waduh, seperti ka'irdoi zaujah. Kita berbohong untuk menyenangkan istri kita. Nah istri kita nanya terus, contohnya, bang saya cantik tidak gitu. Saya cantik tidak. Pada faktanya contohnya, sang istri memang tidak cantik. Lalu kalau suami jujur bilang tidak cantik, istri akan ngambek. Gitu. Berapa? Waduh iya, akan berdampak buruk ini pada rumah tangga. Gitu. Akhirnya si suami berbohong mengatakan hanya engkau yang paling cantik di dunia ini. Bahkan bidadari pun kalah. Gitu. Itu kan bohong tuh. Nah bohongnya boleh. Tujuannya liirdoi zaujah, menyenangkan hati istrinya. Apakah berpahala? Tergantung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat Al-Islahi Official yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kami akan berbincang-bincang membahas seputar masalah agama bersama guru kami, yakni Kakanda Al-Ustadz Abdul Muiz As-Sofwani. Nah, jadi kedepannya kami akan membahasakan guru kami itu dengan bahasa Abang, karena kami sebagai orang Betawi ya identik dengan bahasa Abang tersebut. Sebagaimana orang-orang Sunda membahasakan murid ke gurunya itu dengan bahasa AA atau Akang. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bohong. Nah, Bang, bohong itu dalam pandangan agama hukumnya seperti apa? Ya bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalli wa sallimu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi tawil ulumi wal hikmah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqullah faqad fazal muttaqun. Jadi kita membahas masalah bohong nih ya. Ya. Jadi bohong itu hukum asalnya adalah haram. Berarti orang yang berbohong berdosa. Iya. Karena definisi dari haram itu adalah ma yusabu ala tarkihi wa yu'aqabu ala fa'lihi. Ditinggalkan berpahala, dilaksanakan berdosa. Jadi kebalikan daripada wajib. Banyak sekali ayat-ayat Quran, hadis-hadis Nabi, qolah ulama, ijma yang menetapkan akan haramnya berbohong ini. Salah satu diantaranya potongan dari hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Dia mengatakan, wa amalun nari al-kizbu. Dan perbuatan yang bisa mengantarkan seseorang masuk neraka, pondasi dasarnya adalah berbohong. Wa idza kadzdzabal abdu fajaro. Ketika seorang hamba berbohong, maka akan menuntun dia untuk berbuat jahat, berbuat zolim, berbuat keji. Wa idza fajaro kafaro. Ketika dia berbuat zolim, berbuat jahat, berbuat keji, maka akan mudah bagi dia untuk menjadi orang kufur, orang kafir. Wa idza kafaro dakhalan nar. Dan ketika dia menjadi orang kafir, keluar dari Islam, maka dia akan kekal di neraka nanti. Jadi kalau kita mau simulasikan, penduduk neraka itu adalah orang-orang kafir. Yang kekal di neraka adalah orang-orang kafir. Nah orang kafir ini orientasi hidupnya zolim. Kemudian kezoliman ini bersumber dari kebohongan. Dan kebohongan ini adalah pondasi dasar daripada perbuatan ahli neraka. Jadi seperti itu. Dan juga hadis-hadis Nabi yang populer begitu banyak, ya, yang mencantumkan tentang haramnya berbohong itu sendiri. Nah, Bang, definisi dari bohong itu sendiri apa itu? Nah, jadi definisi daripada berbohong itu, Imam Bakri Syato di dalam kitab Yanatul Talibin mengatakan, asbata bihi manfiyan wa nafa bihi musbatan. Jadi menetapkan perkara yang tidak ada, yang tidak terjadi, tidak fakta bukti, ataupun menafikan, meniadakan perkara yang memang sudah terjadi ataupun fakta bukti. Itu bohong. Kita mengatakan kepada orang yang bertanya, apakah si A jatuh dari motor? Padahal faktanya jatuh dari motor dan kita tahu. Lalu kita mengatakan tidak, itu bohong. Atau sebaliknya, dia tidak jatuh dari motor, lalu kemudian kita tetapkan jatuh dari motor, itu adalah bohong. Jadi gitu. Jadi menetapkan sesuatu yang tidak terjadi ataupun menafikan, meniadakan sesuatu yang memang fakta buktinya sudah terjadi ataupun faktualnya sudah ada gitu. Itu definisi bohong menurut Imam Bakri Syato di dalam kitab Yanatul Talibin. Nah, jadi Bang,
hukum asal berbohong itu kan haram. Ya. Nah, jadi haramnya ada nggak gitu yang haramnya itu haram banget gitu? Atau yang standar gitu? Oh, tingkatannya begitu maksudnya. Tingkatannya gitu. Jadi bohong itu hukum asalnya kan haram. Iya. Nah pertanyaannya ada tingkatan-tingkatannya tidak? Gitu mungkin pertanyaan seperti itu. Jelas ada. Jadi bohong itu mengikuti efek daripada perbuatan yang ditimbulkan dari kebohongan tersebut. Kalau memang kalau memang efek yang ditimbulkan hanya untuk bergurau saja, bercanda saja, sekalipun haram, tapi tidak seperti efek yang ditimbulkan sampai kepada terjadi pembunuhan ataupun kezoliman-kezoliman lainnya. Jadi kalau kita berbohong, tapi menimbulkan efek kezoliman, contohnya, semakin besar kezoliman tersebut, maka dosa dari kebohongan itu semakin besar pula. Jadi memang ada tingkatannya seperti itu. Jadi menguji efek daripada bohong itu apa. Nah lalu kemudian ada nggak bang bohong yang diperbolehkan dalam agama? Jadi hukum asal bohong itu kan haram. Tapi kemudian Imam Zainuddin Al-Malibari mengatakan, waqad yajibu, bukan hanya boleh, ada juga bohong yang diwajibkan. Wajib loh. Jadi hukum asalnya bohong itu haram. Tapi bohong ada yang diperbolehkan, bahkan ada yang diwajibkan. Waqad yajibu, dan terkadang bohong ini diwajibkan. Artinya kita diharuskan untuk berbohong. Contohnya apa itu bang, bohong yang wajib? Di sini dijelaskan, kama idza sa'ala zolimun an wadi'atin. Seperti ada orang zolim yang menanyakan titipan kepada kita. Ya contohnya kita dititipi uang contoh 10 juta oleh tetangga kita, 1 bulan akan diambil. Lalu ada orang zolim, preman lah, tahu kita dititipi uang. Kemudian bertanya kepada kita, apakah benar si A menitipkan uang 10 juta? Dan kita tahu kalau kita bilang iya, uang itu akan dirampas. Uang itu akan diambil secara paksa. Nah maka berbohongnya wajib di situ. Untuk melindungi harta orang lain. Jadi ketika kita mengatakan, oh tidak Pak, si tetangga saya atau si Anu tidak menitipkan uang 10 juta kepada saya. Gitu. Maka berbohongnya itu diwajibkan. Tujuannya untuk melindungi harta orang lain. Gitu. Nah apabila kemudian si orang zolim ini tidak percaya dengan omongan kita, dengan kebohongan kita, bahkan kita diperbolehkan menambahkan dengan sumpah. Walahu al-halfu. Dan diperbolehkan kepada kita untuk bersumpah sebagai menguatkan ucapan bohong kita. Ketika contohnya si orang zalim tadi ngomong, yang benar kamu jangan bohong, ya. Katanya si A itu nitip uang 10 juta ke kamu. Nah kita diperbolehkan tuh bersumpah. Demi Allah bang, tetangga saya si Anu tidak nitip uang ke saya. Jadi memperkuat daripada kebohongan tersebut. Itu bahkan diperbolehkan dalam agama dan tidak termasuk kepada yaminul gomus. Sumpah bohong yang berakibat kepada dosa. Tidak termasuk kepada itu. Nah lalu bagaimana kalau misalkan kita yang dititipin itu tidak berbohong gitu, artinya pasrah aja gitu. Jadi langsung kita kasih tahu, kita kasih tahu aja gitu kalau kita dititipin gitu. Dan kalau memang kita tidak ada usaha, artinya ya sepolosnya kita pasrah aja. Dan kita yakini ketika kita berkata jujur, kita memang dititipi, harta itu akan diambil, ada resiko. Ya, contohnya, ketika kita ditanya, benar nggak tetangga kamu si A titip uang 10 juta? Nah, kita kemudian berkata, sejujurnya kita berkata, iya benar. Lalu diambil harta tersebut oleh si orang zalim itu. Maka domina kita ketempuan harus mengganti uang yang dititipkan oleh tetangga kita yang diambil oleh orang zalim tersebut. Tidak ada resiko, kita wajib mengganti. Itu makanya wajib berbohongnya. Nah sekarang kalau kita sudah mempertahankan dengan maksimal, kita sudah berbohong, bahkan sudah kita perkuat dengan sumpah kebohongan itu, bahkan kita sudah mempertahankan, tapi ternyata orang zalim itu powernya lebih kuat. Akhirnya uang 10 juta titipan tetangga tersebut dirampas juga. Maka kalau posisinya seperti itu, lam yadman, kita tidak ketemuan mengganti. Kenapa? Karena kita sudah berusaha mempertahankan harta itu. Jadi seperti itu konsep daripada berbohong yang diwajibkan. Jadi ganti atau tidaknya tergantung usaha kita. Benar. Gitu. Kemudian ada lagi nggak contoh yang wajib berbohong dalam pandangan agama? Ada. Di antaranya
terusan daripada penjelasan Imam Zainuddin, wa kadalla ra'a ma'suman ikhtafa min zalimin yuridu qatlahu. Di antaranya kita wajib berbohong ketika melihat ataupun mendapati ada orang yang nyawanya dijaga oleh agama. Maksum di sini maksudnya nyawanya dilindungi oleh agama. Orang Islam atau non-Muslim yang patuh dengan peraturan Islam di negara Islam. Yang kalau dalam bahasa kitab itu kafir zimmi namanya. Orang kafir non-Muslim yang patuh dengan peraturan Islam. Maka nyawanya, hartanya harus dilindungi. Tidak boleh kita tumpahkan darahnya. Tidak boleh kita rampas hartanya. Nah, kita punya tetangga. Tetangga kita punya masalah. Terjadilah percekcokan tuh. Akhirnya kemudian nyumputlah, bersembunyilah tetangga kita. Nah, kita tahu persembunyiannya. Lalu orang yang mau menzoliminya ini, bahkan mau membunuhnya, ini bertanya kepada kita. Maka kita wajib untuk berbohongnya. Ketika ditanya oleh yang zolim tersebut, kamu melihat si A. Emang apa bang? Saya mau bunuh dia. Waduh, saya nggak lihat. Nah, berbohong. Padahal dia tahu. Berbohongnya wajib. Bahkan kalau memang harus sampai bersumpah, wajib bersumpah. Demi Allah, saya tidak melihat ada si A di sini. Tujuan apa? Melindungi nyawa daripada orang yang nyawanya dilindungi oleh agama. Begitu. Jadi malah kita jangan polos. Waduh, kalau saya bilang nggak ngelihat, saya lihat. Dan malah dosa ini. Akhirnya dia bilang, saya lihat tuh tadi nyumput di situ. Akhirnya oleh orang zalim tersebut ketahuan tuh tetangga kita yang nyumput itu. Terjadilah sesuatu yang tidak diinginkan. Maka kita yang kemudian tidak berbohong itu sehingga terjadilah perbuatan yang tidak diinginkan ikut berdosa. Sebab kita pada posisi seperti itu diwajibkan untuk berbohong. Jadi gitu konteksnya. Kalau misalkan orang kafirnya itu nggak patuh dengan peraturan Islam itu, apakah kita wajib untuk berbohong juga ya? Jadi non-Muslim itu terbagi kepada beberapa bagian, beberapa macam. Yang wajib dilindungi oleh orang Islam adalah kafir zimmi, non-Muslim yang memang patuh dengan peraturan Islam, berada di daerah Islam, lalu patuh dengan peraturan Islam, hukum-hukum Islam. Maka nyawa dan darahnya dilindungi, hartanya dilindungi. Tapi selain dari itu, kafir harabi, non-Muslim yang mengangkat senjata untuk memerangi Islam, maka nyawanya tidak dilindungi. Nah, jadi selain daripada kafir zimmi, non-Muslim lain yang memang menghina, mencemooh, bahkan mengangkat senjata untuk memerangi Muslim, kita tidak wajib untuk membelanya. Jadi kita nggak wajib tuh untuk berbohong tuh. Bahkan kita kalau memang ya seperti itulah konteksnya, seperti itulah gitu. Nah, tadi kan dikatakan ada bohong yang boleh gitu. Nah, contoh bohong yang boleh itu apa? Ya sebagaimana ada bohong yang haram juga bohong yang wajib, ada juga bohong yang boleh. Nah, bohong yang boleh ini contohnya, seperti ka'irdoi zaujah. Kita berbohong untuk menyenangkan istri kita. Nah, istri kita nanya terus, contohnya, bang saya cantik tidak gitu. Saya cantik tidak. Pada faktanya contohnya, sang istri memang tidak cantik. Lalu kalau suami jujur bilang tidak cantik, istri akan ngambek. Gitu. Waduh iya, akan berdampak buruk ini pada rumah tangga. Gitu. Akhirnya si suami berbohong mengatakan hanya engkau yang paling cantik di dunia ini. Bahkan bidadari pun kalah. Gitu. Itu kan bohong tuh. Nah, bohongnya boleh. Tujuannya liirdoi zaujah, menyenangkan hati istrinya. Apakah berpahala? Tergantung. Kalau memang setelah dia berbohong, istrinya kemudian bersikap patuh kepada suaminya, yang itu adalah perintah agama. Taatnya istri kepada suaminya adalah perintah dari agama, maka akan berpahala. Sebab menjadi jalan istrinya menjadi patuh. Gitu. Tapi kalau bohongnya saja tadi, mengatakan istrinya cantik padahal tidak cantik, itu sekedar mubah saja untuk menyenangkan hati istrinya. Contoh yang keduanya seperti waka islahi dzatil baini, berbohong untuk mendamaikan kedua belah pihak yang sedang bermusuhan. Dua orang atau dua kelompok yang sedang bermusuhan. Nah, kita sebagai penengah, mediator, berbohong. Ada Ki Jahit dengan Ki Umar sudah lama putus silaturahim, tidak saling tegur sapa, kalau bertemu pun saling buang muka. Nah, kita sebagai teman prihatin dengan hal tersebut. Kita datang kepada Ki Umar, kita bilang, Umar, sebenarnya Jahit itu sering menanyakan perihal ente, sering titip salam. Akhirnya luluhlah hati Umar ini. Begitupun dengan
Ki Jayat kita katakan hal yang demikian, padahal itu tidak terjadi. Tapi tujuan kita berbohong itu untuk mendamaikan kedua belah pihak, itu hukumnya mubah. Apakah berpahala? Sama seperti tadi. Kalau memang kedua belah pihak tersebut kemudian jadi bersaudara kembali, jadi tidak lagi memutuskan silaturahim, maka barulah ada pahala di situ. Jadi seperti itu. Ya. Makanya bohong itu terbagi kepada haram, ada mubah, ada wajib. Itu menguji kepada situasi, kondisi, dan juga individualismenya. Jadi ada kaidah yakhtaliful hukmu biikhtilafil amkina wal azmina wal ashos. Hukum itu bisa berubah-ubah sesuai dengan berubahnya tempat, waktu, timing, dan juga individualismenya, kondisionalnya. Contoh, seperti kita sholat di masjid dengan sholat di rumah, lebih besar mana pahalanya? Masjid. Sholat di masjid, apa yang menyebabkan? Tempatnya. Tempatnya, masjidnya, masjid itu tempat. Padahal rokatnya sama, zuhur kita di masjid 4 rokat, zuhur kita di rumah 4 rokat. Kenapa pahalanya lebih besar di masjid? Karena tempatnya. Kemudian kita sholat di awal waktu, dengan sholat di akhir waktu. Mana yang lebih besar pahalanya? Di awal waktu. Apa yang menyebabkan lebih besar? Waktunya. Waktunya, timingnya. Nah kemudian seseorang, perempuan, di bulan puasa, wajib dia berpuasa. Lalu kemudian datang menstruasi, haid. Wajib nggak tidak berpuasa? Tidak wajib. Tidak wajib. Apa yang menyebabkan dia tidak wajib berpuasa? Situasi kondisinya yang memang ada penyegah untuk melaksanakan ibadah puasa, yaitu apa? Haid itu sendiri, menstruasi itu sendiri. Nah, jadi hukum itu seperti itu dalam memahaminya. Nah, begitupun dengan berbohong, hukum asalnya haram. Haram. Ini yang mayoritas. Tapi terkadang bisa jadi wajib, bahkan terkadang bisa jadi mubah, bahkan bisa jadi wajib, sebagaimana dijelaskan tadi. Jadi oleh karenanya kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa lisan kita dijaga dari berbuat bohong dan senantiasa selalu lisan kita berkata jujur, karena kejujuran itu adalah pondasi orang yang beriman. Dan mudah-mudahan pembahasan kita ada manfaatnya dan berkah bagi kita semua. Amin, amin. Nah, begitu saja para sahabat Al-Islahi Official pada pertemuan kita kali ini pembahasan tentang bohong ini. Nah, apabila ada para sahabat Al-Islahi Official yang ingin menanyakan sesuatu, silahkan tulis saja di kolom komentar di bawah. Dan juga jangan lupa dukung terus channel Al-Islahi Official agar kemanfaatannya meluas. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.